الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh insan dan hamba yang beriman yang hari ini berkumpul di Taman Ilmu dan seminar kita secara online pada kesempatan pagi ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sehat dan Allah memberikan kepada kita afiah. Karena memang pada keduanya terdapat sebuah perbedaan. Orang yang sehat itu belum tentu afiah, tetapi orang yang afiah sejatinya pasti sehat. Sehat itu secara fisik, afiah itu ditenangkan pikiran, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bala, dihindarkan dari kesukaran, dilapangkan hatinya, dilapangkan pikirannya dan jiwanya, itu namanya afiah. Makanya tidak ada permintaan yang paling Allah senangi ketika manusia itu meminta kepada Allah kecuali meminta supaya diberikan afiah. Rasulullah SAW menyampaikan, salul afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta khairan minal afiyah. Mintalah selalu kepada Allah afiat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada afiat setelah dia mendapatkan keyakinan. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa dan kita senantiasa mengharapkan di sisi Allah semoga kita mendapatkan afiat dalam kehidupan kita. Yang sehat belum tentu pikirannya tenang, dan yang sehat belum tentu dihindarkan dari musibah dan setiap bala. Tapi siapapun yang mendapatkan afiat, dia sehat, dihindarkan musibah, dihindarkan bala, ditenangkan pikirannya. Makanya jangan pernah dalam satu hari yang kita lewati, mintalah kepada Allah afiat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini tidak boleh skip, ini tidak boleh kita lewatkan. Karena kalau kalian telah mendapatkan afiyah, kita telah mendapatkan puncak kebaikan yang dibutuhkan manusia pada kehidupan di dunia. Kalau manusia itu mendapatkan afiyah. Makanya Rasulullah SAW ketika diminta doa oleh Ibnu Abbas, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas adalah mintalah kepada Allah afiat setiap waktu dan setiap saatnya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kesyukuran itu memberikan ketenangan, kesyukuran memberikan kecukupan, dan kesyukuran itu memberikan kelapangan pada kehidupan kita. Siapapun yang ingin lapang, siapapun yang ingin tenang, dan siapapun yang ingin merasa cukup pada hidupnya, maka syukurilah apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka lihatlah orang yang di bawah kita supaya hati kita mudah bersyukur. Maka perhatikanlah apa saja yang sudah kita berikan atau apa yang sudah kita dapatkan dalam perjalanan hidup, maka di situ akan membuat kita gampang untuk bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membantu kita supaya menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan dan dalam setiap perkara kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah, dan orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Amin, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita tentunya paham salah satu di antara hal indah yang kita ingin dapatkan dan kita ingin peroleh pada kehidupan adalah mendapatkan kesehatan. Karena sesungguhnya kesehatan itu merupakan merupakan sesuatu yang paling berharga, yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang sehat. Setiap dari manusia, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang sosial dan agamanya, setiap manusia itu ingin sekali mereka di dalam kehidupan mereka mendapatkan kesehatan. Karena dengan kesehatan banyak sekali perkara yang bisa kita maksimalkan, dan banyak sekali perkara yang bisa kita lakukan dengan nikmat ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Walaupun kita tahu kehidupan di dunia ini tidak mungkin sehat terus, karena memang Allah sudah gariskan kehidupan di dunia itu ada sehat, ada sakit. Tapi setidaknya kita harus paham tapi setidaknya kita mengerti bahwasanya kesehatan itu menjadi dambaan bagi setiap orang dan menjadi harapan bagi setiap manusia. Makanya permintaan sehat itu termasuk salah satu permintaan yang kita rutinkan di waktu pagi dan di waktu sore. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan sehat dan diberikan afiah pada kehidupan kita. Karena memang kesehatan itu memudahkan kita dalam banyak hal.
Dan kesehatan itu kalau dimiliki sama orang beriman, kesehatan itu menambah kesyukuran dia kepada Allah. Tapi kita juga harus paham, di sisi lain harapan kita untuk menjadi sehat, tapi kita juga tidak bisa melawan fitrah yang ada pada kehidupan. Fitrah pada kehidupan itu ada yang namanya sakit. Ketika kita pada fitrah kehidupan ada yang namanya sakit, maka itu merupakan bagian dari sebuah ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita juga harus paham, kadang-kadang sakit Allah itu berikan kepada kita sebagai bentuk ujian. Tapi terkadang pula sakit itu Allah berikan kepada kita sebagai bentuk teguran, supaya kita mengerti kembali dan merintih kembali kepada Allah ketika kita merasakan sakit yang Allah berikan kepada kita. Karena memang pada dasarnya sakit itu tidak selalu otomatis itu adab, sakit itu tidak selalu aib, tapi sakit itu merupakan peringatan dari Allah. Ketika manusia diberikan sakit, bisa jadi Allah menegur ada yang salah pada hidupnya, tapi dengan sakit itu akhirnya dia kembali kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan sakit, tetapi sakitnya itu barokah. Ketika sakit itu mengembalikan dia kepada Allah. Ini yang kita harus paham dulu. Supaya kita jangan salah berpikir bahwasanya sakit itu selalu identik dengan adabnya Allah. Tapi sakit itu bisa jadi merupakan ujian yang Allah berikan. Kalau sakit itu adalah ujian, kalau sakit itu adab, berarti Nabi Ayub mendapatkan adab. Padahal tidak mungkin seorang Nabi mendapatkan adab. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Selama kurun waktu 18 tahun, beliau berdoa kepada Allah, Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku terkena penyakit, ya Allah, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Maka beliau berdoa selama 18 tahun. Dan sakit itu tidak menjadikan aib bagi dirinya Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap dipuji oleh Allah sebagai hamba yang bersabar. Kalau sakit itu aib, berarti Rasulullah tidak mungkin sakit. Karena Rasulullah pun sakit. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan di dalam satu riwayat, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Sesungguhnya, saya kalau sakit, dijadikan perihnya saya 2 kali sakitnya dan perihnya orang biasa. Jadi kalau sakitnya kita demam 37, 38, Nabi 2 kali demamnya kita. Itulah yang dirasakan oleh Nabi. Karena memang sakit yang Allah timpakan kepada baginda Nabi bukan adab, tapi Allah memberikan sakit yang berat untuk ujian, supaya Nabi maksimal mendapatkan nikmat nanti dalam kehidupan di akhirat. Kalau sakit itu aib, berarti Abdullah bin Ubay atau kalaulah sakit itu aib, maka kita tidak menjumpai ada seorang sahabat wanita yang terkena penyakit ayan, lebih memilih sabar dalam penyakit ayannya, ketika Nabi memberitahukan kepadanya bahwasanya kalau dia bersabar atas penyakit ayan, maka dia mendapatkan surga. Dan wanita sahabat Nabi ini, mantan budak, hitam, legam, akhirnya memilih sabar dengan penyakit ayannya, karena dia ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kalau sakit itu aib, tidak mungkin wanita mantan budak ini memilih sakit dengan penyakit ayannya. Kalau sakit itu adalah adab, tidak mungkin kita mendapati Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi, pernah berdoa kepada Allah, ya. Ketika dia mengetahui bahwasanya demam itu menggugurkan dosa, maka Ubay bin Ka'ab itu berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah kepadaku sebuah penyakit dengan demam untuk menggugurkan dosaku, supaya aku bisa tergugurkan kesalahanku, tetapi penyakit demam ini tidak menghalangiku di dalam berbuat ketaatan. Akhirnya Allah mengabulkan. Ubay bin Ka'ab merupakan sahabat yang setiap sore habis asar beliau demam sampai pagi. Dan itu terulang-ulang selama sisa hidupnya sampai beliau wafat. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya penyakit itu tidak selalu dan tidak selalu aib. Bahwasanya penyakit itu tidak identik, tidak berkah. Karena yang namanya berkah itu segala kondisi yang membuat kita taat. Bisa jadi ketika ada orang sakit, dia akhirnya taat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia mengharapkan pahala digugurkan dosanya ketika dia sakit. Bisa jadi sakit itu adalah merupakan bagian dari berkah. Caranya Allah supaya Allah menarik kembali hamba itu kembali kepadanya dan tidak terseret kepada urusan dunia yang melalaikan kalau dia terus-menerus diberikan oleh Allah kesehatan. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya sakit dalam perspektif Islam itu tidak selamanya hitam. Sakit itu tidak selamanya perspektifnya negatif.
Sesungguhnya sakit pun bisa berkonotasi dan bermakna positif kalau kita tahu bahwasanya sakitnya ini mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang kita harus paham.